Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Safrizal STMMM.Com, selaku dosen pada mata kuliah Grafik Komputer di semester 5 kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 9. Perkenalkan saya sendiri, yaitu Karvelia Elitasari, dan juga ada rekan-rekan saya, yaitu Hairunisa dan juga Reni Winarti. Melanjutkan pembahasan di pertemuan 7 atau pertemuan sebelumnya, di pertemuan 14 kali ini kita lebih terfokuskan untuk membahas tentang pengimplementasian pada tampilan atau aplikasi yang sesuai dengan judul kami, yaitu aplikasi grafika komputer untuk pencahayaan dan pengarsiran objek 3 dimensi. Nantinya kita di sini akan membahas tentang implementasi dan juga penampilan-penampilan dari aplikasi yang akan dibuat. Di sini kita memasuki bab 4, yaitu pengimplementasian tentang tampilan aplikasi grafika komputer. Nah, pada tampilan di sini terdapat bentuk bangunan kubus berwarna biru. Nah, ini ialah tampilan aplikasi grafika komputer untuk pencahayaan dan pengarsiran objek 3 dimensi yang terdiri dari satu form utama. Nah, satu form utama di sini terdiri dari dua bagian, yaitu menu bar dan juga layar. Ada 4 menu yang terdapat dalam menu bar, yaitu menu file, menu objek, menu shading, dan menu cahaya. Dan 4 menu di sini terdapat kegunaannya dan juga terdiri dari submenu juga. Pada menu file terdapat submenu exit. Ketika nanti kita klik menu di sini, yaitu file, akan tampil submenu yaitu exit untuk keluar dari program. Menu objek di sini ditampilkan merupakan menu untuk memilih objek yang akan ditampilkan. Ada 4 objek yang dapat ditampilkan, yaitu kubus, tabung, kerucut, dan juga bola. Contoh yang kita ambil di sini yaitu berbentuk kubus, dan menu shading digunakan untuk memilih jenis shading yang digunakan. Ada 3 jenis shading yang dapat digunakan, yaitu flat shading, Gouraud shading, dan Pong shading. Pada menu shading juga terdapat pilihan untuk menampilkan objek tanpa shading, yaitu wireframe. Dan di sini juga ada menu cahaya. Nah, selanjutnya ya ini adalah contoh dari program untuk pencahayaan spekular. Dari hasil yang ditampilkan, program untuk pencahayaan spekular penghasilan dengan menggunakan metode flat shading, menghasilkan objek yang paling kasar. Jadi ini ialah tampilan aplikasi grafika komputer untuk pencahayaan spekular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa, NIM 1901000044. Di sini saya ingin melanjutkan untuk penjelasan. Nah, untuk pengarsiran menggunakan Gouraud shading, batas vertex masih sedikit terlihat. Dan hasil terbaik yang didapatkan saat menggunakan pengarsiran Pong shading. Nah, bisa kita lihat dari sini ada 3 jenis pencahayaan, dan ini merupakan gambar kerucut. Yang pertama ini menggunakan metode pencahayaan diffuse. Nah, di sini masih terlihat garis-garis dan belum halus. Kemudian yang kedua ada gambar kerucut dengan metode pencahayaannya yaitu Gouraud shading yang sudah lebih halus. Dan yang ketiga menggunakan metode Pong shading yang jauh lebih halus lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi grafik komputer untuk pencahayaan ambien. Dari hasil yang ditampilkan program untuk pencahayaan diffuse, pengarsiran dengan menggunakan metode flat shading menghasilkan objek yang paling kasar, karena masih terlihat terkotak-kotak. Pengarsiran dengan metode Gouraud shading dan Pong shading menghasilkan hasil yang relatif sama untuk pencahayaan diffuse. Dan di sini kita bisa lihat contohnya yaitu gambar lingkaran dengan pencahayaan ambien dengan metode Pong shading yang menghasilkan hasil yang lebih halus dan lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Winarti dengan NIM 1901000005, merupakan anggota kelompok 9 dari mata kuliah grafika komputer. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari pemaparan tugas kita untuk pembuatan aplikasi untuk pencahayaan 3 dimensi.
bisa ditarik kesimpulan bahwa fleksibilitas fungsi-fungsi pengarsiran yang dibuat sendiri lebih tinggi daripada menggunakan fungsi bawaan API seperti OpenGL, karena OpenGL hanya mendukung flat shading dan ground shading, tetapi tidak untuk point shading. Yang kedua, pengarsiran dengan menggunakan metode flat shading menghasilkan objek yang paling kasar untuk semua pencahayaan. Pengarsiran dengan metode ground shading dan point shading menghasilkan hasil yang relatif sama untuk pencahayaan diffuse. Untuk pencahayaan spekular, pengarsiran menggunakan ground shading, batas vertex masih sedikit terlihat. Dan yang ketiga, beban komputasi paling ringan adalah flat shading, kemudian ground shading, dan yang paling berat adalah point shading. Kemudian saran yang dapat ditarik pada pemaparan kali ini yaitu 1. Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fasilitas pengarsiran untuk semua objek, baik objek konveks maupun konkav, dengan metode pendeteksian permukaan yang terlihat lebih baik seperti Z-sorting atau Z-buffer. Yang kedua, aplikasi dapat dikembangkan untuk pencahayaan global yaitu ray tracking atau radiosity. Yang ketiga, aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fasilitas proyeksi dan kamera yang lebih baik. Baiklah, itulah sekian dari pemaparan kami untuk kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.